Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita masih ada di dalam identitas di dalam Kristus. Dengan belajar identitas di dalam Kristus, kita mengerti bagaimana cara Allah melihat kita. Allah melihat kita dengan cara melihat kepada identitas rohani. Kita melihat diri kita sangat terbalik dengan cara Allah melihat kita. Kita melihat diri kita dari posisi terluar kita, yaitu pada hal-hal fisik yang kita tahu banyak kelemahan, kekurangannya, dan itu bukanlah kebenaran yang benar tentang diri kita. Sementara Allah melihat kita pada posisi terdalam diri kita, yaitu inti dari diri kita pada roh kita yang adalah kebenaran yang sejati itu. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah sangat-sangat mempercayai kita. Allah itu sangat senang kepada kita. Kita sudah sangat berkenan dan sangat layak di hadapan Allah. Allah percaya kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, ajaib, luar biasa yang Allah telah rancangkan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Allah sudah mempercayai dan memilih kita, tapi apakah kita percaya kepada diri kita untuk melakukan hal-hal ajaib yang Allah persiapkan, dan apakah kita mau hidup di dalamnya? 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Allah melihat hal-hal yang kekal, yang ilahi di dalam diri kita. Allah melihat Yesus di dalam diri kita. Bahkan Allah melihat dirinya sendiri di dalam diri kita. Ada gen Allah, ada kemampuan Allah, pikiran Allah, bahkan kuasanya di dalam diri kita. Allah selalu memikirkan hal-hal ajaib tentang diri kita, sementara kita memikirkan semua hal yang tidak baik tentang diri kita. Kita memikirkan kekurangan kita, keterbatasan, kita merasa kita tidak mampu, perbuatan dosa kita, bahkan kita memikirkan apa yang tidak benar, tidak mulia, tidak adil, tidak suci, tidak manis, tidak sedap didengar, tidak disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu tanpa kita sadari menjadi fokus kita yang menarik kita lebih banyak daripada kita memikirkan hal-hal yang baik tentang diri kita. Tapi puji Tuhan ketika kita diperbaharui pikiran kita, ya kita mulai menyadari bahwa hal-hal yang harus kita pikirkan adalah hal yang sebaliknya. 2 Korintus 5 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Marilah kita tidak menilai seorang pun, termasuk diri kita sendiri, atau siapapun itu, teman kita, pasangan kita, menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukuran siapa kita di dalam Kristus. Belajar tentang identitas di dalam Kristus merubah cara kita melihat diri kita sendiri, menjadi sama dengan cara Allah melihat diri kita. Dan itu akan membuat kita efektif dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Seperti tertulis di dalam Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini berkata kita hidup dan berkuasa. Bukan kita hidup dan pasif tanpa perlawanan. Banyak orang mengalir, membiarkan kehidupan dan situasi membawa hidupnya. Masalah menghancurkan,
mengalami sakit penyakit dengan sikap pasrah dan tanpa perlawanan. Tapi sebaliknya kita adalah orang-orang yang memiliki kuasa untuk menolak terjebak dalam masalah, bahkan melawan segala situasi yang tidak baik ini dengan senjata yang lebih ampuh, yaitu senjata kebenaran, firman Allah itu sendiri. Kita adalah orang-orang yang berkuasa menentukan apa yang boleh datang dalam hidup kita dan apa yang tidak boleh datang dalam hidup kita. Kita punya otoritas untuk menutup pintu pada hal-hal yang membahayakan kita. Jangan biarkan musuh datang merampok kita karena sikap pasif kita. Jadi kadang kita dirampok, pencuri datang untuk mencuri kita karena kita punya sikap pasif. Berapa banyak orang yang sedang dirampok sekarang ini. Entah itu kesehatannya, keutuhan rumah tangganya, ekonominya, mentalnya. Banyak dari kita mengalami hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita karena kita tidak melakukan perlawanan atas situasi kita. Kita tidak melakukan apapun, dia menerima hal yang bukan kebenaran yang datang dalam hidup kita. Kita pasrah, padahal kita didesain untuk berkuasa, diperintahkan untuk berkuasa. Pada saat penciptaan, Allah menciptakan kita supaya kita berkuasa. Seperti itulah kita didesain. Kemarin saya dan beberapa teman bercerita tentang rambut rontok ya. Jadi saya mengalami rambut rontok yang banyak dan juga ada teman yang mengalami hal itu. Dan untuk beberapa saat saya membiarkan hal itu terjadi. Tapi di satu titik saya berkata, saya tidak boleh membiarkan hal ini datang. Saya harus berkuasa. Dan saya di depan cermin berkata, hai rambut yang ada di kepalaku, engkau dihitung oleh Tuhan. Tuhan tahu jumlahmu. Dan tidak ada satupun yang diizinkan Tuhan untuk rontok. Oleh sebab itu mulai sekarang aku berkuasa dan memerintahkan untuk stop rontok dan mulailah bertumbuh. Dan puji Tuhan ya, sekarang saya melihat ke lantai sangat-sangat berkurang jauh dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Nah, saya akan mengambil contoh di dalam Alkitab tentang seorang yang tahu jati dirinya atau identitasnya sehingga dia hidup dan berkuasa. Tidak memberikan situasi mengalahkan dia, tapi dia berkuasa atas situasinya. Di dalam 1 Samuel 17 itu ada sebuah cerita tentang Goliat dan Daud dan Goliat. Saya akan baca di dalam ayat 23-24. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampil maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin di dalam ayat 11, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. 1 Samuel 17 ayat 32-37, berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa tua mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini menggembalakan kambing domba ayah. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini,
Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini adalah respon yang berbeda antara Saul dan seluruh pasukan Israel, bahkan kakak-kakaknya Daud, berbeda dengan respon Daud terhadap situasi perang saat itu. Medan peperangan menjadi sangat mencekam bagi Saul dan seluruh pasukan tentara Israel, karena mata mereka tertuju pada hal-hal fisik. Mereka melihat Goliat yang tingginya 6 hasta sejengkal, mengenakan ketopong tembaga di kepalanya, memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini beratnya 5.000 sikal tembaga, memakai penutup kaki tembaga, bahunya memikul lembing tembaga, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Bayangkan kalau kalau Goliat menghadapi orang Israel seperti hal ini, maka seseorang yang kena besi seberat itu ya pasti hancur remuk. Tetapi medan peperangan bagi Daud menjadi hal yang berbeda. Bagi Daud itu membangkitkan satu semangat, gairah, tantangan untuk berkuasa, untuk mengalahkan, untuk memenangkan. Sesuatu di dalam dirinya bangkit. Kekalahan bukan identitas Daud. Rasa takut bukanlah identitas Daud. Ini yang menjadi respon Daud terhadap Goliat. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Yang tidak punya tanda perjanjian Allah. Karena sunat adalah tanda perjanjian dengan Allah. Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud mengedepankan ikatan janji. Identitasnya ada pada ikatan janji yang Allah buat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu, apa yang dilakukan Daud? Dia mengambil tongkat di tangannya. Dia memilih dari sungai 5 batu yang licin dan ditaruh di dalam kantungnya, yakni sedang umban juga dipegang di tangannya. Demikianlah Daud mendekati orang Filistin itu. Dengan mengidentifikasi senjata yang digunakan Daud, yaitu hanya 5 batu kecil dari dasar sungai, kita tahu bagaimana cara Daud melihat Goliat. Dia melihatnya dengan sangat meremehkan Goliat. Melihat Goliat itu adalah hal yang kecil untuk dihadapi. Walaupun fisik Goliat itu besar, tetapi Daud tidak bergerak pada hal-hal yang dari fisik. Tapi Daud bergerak dari siapa, identitasnya, dirinya di dalam ikatan janji dengan Allah. Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dari perkataan seseorang kita bisa mengenal apa yang dia percayai, apa yang dia besarkan di dalam hidupnya. Masalahkah atau Tuhankah yang dia besarkan? Daud percaya kepada nama Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Identitas Daud didasarkan pada nama Tuhan semesta alam. Luar biasa cara Daud melihat nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kita perlu pewahyuan yang sama dengan Daud untuk memahami dan melihat kebesaran nama Tuhan, sehingga kekuatan dan kuasa Tuhan pun bisa berfungsi ketika kita menggunakannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ternyata sudah jam 6:01, tetapi saya belum selesai. Intinya Bapak Ibu, kita bisa lebih dari Daud, karena Daud adalah orang dalam perjanjian lama. Dia hanya mendapat perlindungan Allah dari luar secara eksternal. Tetapi kita, kuasa Tuhan itu, bahkan Tuhan sendiri tinggal di dalam kita.
Kita memiliki kuasa dan kemampuan double. Kita harusnya lebih berkuasa dibanding Daud. Sampai sini dulu ya Bapak Ibu.